Ya, pemirsa, dialog kita siang ini akan membahas mengenai mencegah stunting pada anak. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio. Yang pertama narasumber kita Ibu Dr. Siti Hikmawati dari Komisioner KPAI. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Yang berikutnya ada Mbak Lucia Pansilawati Ningsih dari Pegiat Parenting. Selamat siang Mbak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, saya ingin ke Ibu Hikmah dulu. Ibu, bicara soal parenting ini maksudnya bicara soal stunting maksud saya. Ini kan stunting sebenarnya bukan isu yang baru gitu ya. Ini sudah pernah kita dengar sebelumnya, tapi memang angka stunting di Indonesia saat ini sudah seperti apa? Ya, angka stunting di Indonesia ini untuk tingkat dunia kita menduduki peringkat kelima. Jadi cukup tinggi sekali. Jadi sementara di ASEAN justru lebih tinggi lagi ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran. Jangan sampai ketika kita berharap akan mencapai Indonesia emas, malah menjadi sebuah paradoks. Karena tidak disiapkan cikal bakal yang akan kita unggulkan di masa yang akan datang itu. Oke, kemudian ke Mbak Lucia. Mbak Lucia, kalau misalnya isu soal stunting ini sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang sudah tahu mengenai stunting atau yang belum tahu mungkin? Saya kira sih sebenarnya sudah banyak yang tahu ya tentang stunting, karena kan kita juga apalagi sebagai seorang ibu, orang tua, mereka betul-betul care gitu dengan pertumbuhan anak-anaknya. Cuman masalahnya adalah bagaimana mereka mengenali gitu ketika anak lahir gitu ya, apakah anak tersebut mengalami stunting atau tidak. Biasanya kalau ada juga yang baru di usia 2 tahun baru diketahui mereka mengalami stunting. Ada juga kalau misalnya di 5 tahun gitu ya baru ketahuan ada stunting gitu. Nah, itu biasanya apa sih yang akhirnya membuat orang terkecoh gitu ya kalau misalnya anaknya itu apakah stunting atau tidak? Itu biasanya gejala-gejala apa yang bisa kita kenali yang memang itu stunting atau bukan? Oke, jadi biasanya yang terkecoh itu orang tua menganggap misalnya nih ya ayah ibunya itu ukurannya pendek gitu, maksudnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya dia bilang enggak, memang ini gennya seperti itu. Nenek kakeknya juga sama gitu kan, pendek gitu. Jadi sehingga mereka itu terkecoh gitu dengan hal itu. Padahal anak-anak stunting itu gampang sekali kita kenali dengan ketika dia di usia pertumbuhannya gitu ya, bila dia tidak normal artinya di bawah dari tinggi yang seharusnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau anak balita mereka kan punya buku catatan gitu ya pertumbuhan perkembangan anak, misalnya untuk usia segini dia harus tumbuh antara sekitar sekian sentimeter sampai sekian senti. Nah kalau itu di bawah jauh gitu dari batas normalnya, sebenarnya itu sudah merupakan gejala stunting. Nah kemudian juga kalaupun mereka gemuk gitu ya, ada perubahan misalnya di wajah jadi agak lebih jadi gemuk pun juga bisa terindikasi stunting? Sebenarnya kan orang tua ketika mengalami anaknya kurus gitu ya, pendek, dia dikasih makan terus gitu kan ya, disuapin segala macam, artinya digenjot untuk bisa meningkatkan pertumbuhannya gitu dengan cara memberikan asupan makanan. Nah itu memang karena kalau dia memang kelainan gitu ya, mengalami stunting itu tidak akan menambah tingkat normalnya gitu. Jadi sulit untuk jadi gemuk gitu ya kalau misalnya anak yang stunting ini. Itu salah satu mungkin yang bisa dikenali ciri-cirinya. Jadi penyebarannya itu tidak merata gitu, lemaknya itu di tubuhnya tidak merata. Karena ada masalah itu tadi ya. Betul. Mungkin ke Mbak atau Ibu Hikmah juga. Ibu Hikmah tadi kan sempat Anda sampaikan bahwa secara ranking kita ada di urutan kelima gitu. Itu artinya kan harusnya butuh perhatian yang lebih. Kalau Anda sendiri melihat perhatian pemerintah ini sejauh ini sudah seperti apa? Kita tahu Menteri Kesehatan kita sudah punya yang baru. Apakah sudah ada gejala atau apa Anda sudah melihat ini akan jadi fokus utama di Kementerian Kesehatan? Saya kira komitmen itu sudah mulai diperlihatkan, tapi saya sedikit memperbaiki dulu tadi persepsi tentang stunting ya. Stunting ini adalah tingkat kejadian lanjutan sesudah malnutrisi. Jadi pada tahap awal dia malnutrisi ini ada yang sifatnya kekurangan, ada juga yang sifatnya lebih. Jadi ketika dia kurang, dimulai dulu dengan underweight langsung turun jadi semakin kurang dan akhirnya menjadi stunting. Jadi sementara kalau yang kelebihan itu dia overweight kemudian nanti jadi obesitas. Nah, stunting itu apabila terjadi keadaan kekurangan gizi yang kronis, tidak saja akut, jadi sudah lama waktunya sehingga berdampak pada perubahan struktur tubuhnya. Maka dia misalnya tinggi badannya menjadi lebih rendah. Yang berbahaya di sini adalah jika stunting atau perubahan dari struktur tubuh itu
tidak hanya yang ada di luar saja, tetapi yang di dalam, misalnya otak. Betul. Gitu. Jadi itu yang sangat kita bahayakan sekali. Kalau hanya anak kurang tinggi dibanding yang lain itu relatif nggak masalah. Jadi stunting ini bisa terjadi bahkan sejak dia berada di dalam kandungan jika kurang. Oke, nah tadi kan juga sebenarnya Mbak Lucy juga sempat tadi mengutarakan kalau misalnya orang suka terkecoh dengan yang misalnya anaknya memang pendek atau memang ini stunting. Nah kalau misalnya dari KPAI sendiri, ini sebenarnya bagaimana sih cara mengidentifikasi agar kita tidak terkecoh kalau anak kita ini stunting atau memang tubuhnya pendek? Ya, jadi memang kita memiliki apa yang disebut dengan standar antropometri. Di dalam standar antropometri itu sudah dikatakan apabila di usia sekian, tinggi badannya sekian dan sekian. Katakanlah berat badan yang bayi yang normal sesudah 1 tahun minimal itu 3 kali berat badan ketika dia lahir. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan terkecoh, stunting ini salah satunya tidak saja disebabkan karena asupan yang kurang, tetapi pola asuh yang bermasalah. Misalnya kita temukan di lapangan para orang tua yang sering karena merasa pede ya, ataupun tidak pede malah tapi pengetahuannya kurang. Anak usia 1 tahun sudah dikasih 1-2 hari pasca dari pulang bersalin sudah disuapi makanan lain. Padahal sebetulnya itu posisi dia cukup dengan ASI sudah selesai. Kalau masih di bawah belum 1 minggu, ini sudah ada dikasih pisang karena katanya lapar terus. Padahal produksi ASI itu bisa direspon karena aksin prolaktin itu akan saling berhubungan. Nah, tapi ketika diberikan makanan di luar ASI, yang terjadi adalah hormon-hormon pertumbuhan akan dirubah menjadi hormon pencernaan. Sementara hormon pertumbuhan itu nggak bisa diulangi lagi. Nah, itu yang mengakibatkan dia menjadi stunting. Berarti secara edukasi juga masih kurang gitu ya bagi para orang tua di Indonesia. Nah, kalau misalnya bicara soal faktor sendiri, Bu Hikmah, selain tadi kurangnya informasi bagi para orang tua gitu ya, kemudian apa sih faktor-faktor yang membuat angka stunting itu tinggi di Indonesia? Iya. Dari hasil pemantauan kami misalnya di Indonesia itu angka stunting secara nasional itu cukup tinggi, masih di atas 30. Sementara WHO mengatakan dikatakan sebuah daerah tidak mengalami stunting apabila angka kejadiannya di bawah 20%. Sementara kita kan sudah 30 lebih. Bahkan ada beberapa provinsi yang sudah mencapai 40. Bisa dibayangkan ketika anak itu sedang mengalami stunting, apalagi jika stunting sampai kepada otak, maka kita seperti sedang menyiapkan generasi yang akan disiapkan ke tiang gantungan. Karena apa? Begitu dia stunting, kemampuannya turun, dia juga menjadi sering sakit karena ketahanan tubuhnya menjadi kurang optimal gitu ya. Nah, tentu ini sesuatu yang urgent sekali untuk diatasi segera ya. Di atas itu, sesuai dengan Konvensi Hak Anak, stunting ini tentu akan melanggar hak-hak dia. Karena berdasarkan Konvensi Hak Anak itu ada 4 hal. Pertama, anak itu non-diskriminasi yang harus kita lindungi. Yang kedua, ada hak hidup. Di dalam hak hidup itu ada yang disebut dengan tidak sekedar habis brojol kemudian selesai, saya sudah seperti orang tua yang baik. Tetapi dalam hak hidup itu terpenuhi juga unsur to fulfill, untuk memenuhi kebutuhannya, to protect, untuk melindungi dia, dan untuk to develop, menjaga tumbuh kembangnya secara optimal. Jadi ketika tumbuh kembangnya tidak dilakukan secara optimal, kebutuhannya tidak dipenuhi, berarti dia juga kurang memberikan proteksi pada anak, dia sudah melanggar pada hak anak itu. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan mencegah stunting pada anak, namun usai jeda berikut.